Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Tentu berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kita, yaitu mengenai pembulatan dan penaksiran pecahan. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya adalah mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau kesatuan terdekat. Yang pertama kita lihat dengan garis bilangan. Contoh nomor 1, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Penyelesaiannya, jadi kita akan gambar dulu garis bilangan. Ini adalah garis bilangan. Nah, kita gambar garis bilangan. Karena ini adalah pecahan 5/6, berarti garis bilangan ini kita bagi 6 bagian. Karena dia per 6. Pembilangnya adalah 5, sedangkan penyebutnya adalah 6. Nah, garis bilangan ini kita mulai dari angka 0. Kemudian karena dia pecahan 5/6, kita akan tulis mulai dari 1 sesudah 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Kemudian 1. 1 itu adalah 6 sama dengan 6/6. Kita lihat di sini, kita lihat garis bilangannya. Ini adalah bilangan 0, ini 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan ini 1. Nah, lihat di sini pecahan 5/6. Ini kita lingkarin merah ya. Ini adalah pecahan 5/6. Lalu kita lihat kemana dia lebih dekat. Kita akan lihat dia ke angka 1 atau ke angka 0 yang terdekat. Nah, kalau dia ke angka 1, berarti kita akan bulatkan menjadi 1. Kalau dia terdekat ke angka 0, kita akan bulatkan dia menjadi 0. Kita lihat 5/6 ke angka 1 atau ke 6/6. Nah, ini hanya sekali melangkah dia ya. Oke. Kemudian dari 5/6 ini kita lihat ke angka 1. Berapa jauh dia? Kita lihat dari 5/6 ke 4/6, ke 3/6, ke 2/6, ke 1/6, kemudian ke 0. Ada berapa langkah dia ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini, dari garis bilangan ini bisa kita lihat mana yang terdekat. 5/6 ke angka 1 hanya 1 langkah. Sedangkan dari 5/6 ke angka 0, dia ada 5 langkah. Nah, bisa kita lihat berarti bilangan 5/6, pecahan 5/6 lebih dekat ke angka 1. Jadi kita tulis di sini, jadi pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1 ya. Sekarang kita akan lihat contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2 kita akan lihat bulatkan pecahan 21/4 ke satuan terdekat. Kalau tadi itu 5/6 itu adalah pecahan biasa. Nah, 21/4 ini adalah pecahan campuran. Oke, kita akan bikin garis bilangan ya. Kita akan buat garis bilangan. Oke, ini ada 21/4. Untuk pecahan campuran ini, yang perlu kita perhatikan adalah
bilangan pecahannya ya, bilangan pecahan. Bilangan pecahan di sini adalah 1/4. Berarti kita akan lihat di sini garis bilangannya adalah perempat, karena ini 1/4, berarti garis bilangan ini kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, kita mulai dari angka 0, ini 0, kemudian 1/4, 2/4, kemudian 3/4, kemudian ini 1 atau 4/4 ya, atau 4/4. Kenapa 4/4? Ya karena ini adalah pecahan 1/4. Jadi kita lihat di sini pecahan 1/4. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini garis bilangannya. Yang mau kita lihat adalah 1/4. Kita bulatkan ke satuan terdekat. Mana yang 1/4? Ini adalah 1/4. Nah, kalau kita mau membulatkan ke satuan terdekat, tadi sudah kita jelaskan, dia apakah ke angka 1 atau ke angka 0? Mana yang terdekat? Nah, kita lihat. Kalau ke angka 0, berarti dia hanya satu langkah ya. Ini hanya satu langkah. Nah, dari 1/4 ke angka 1 ada berapa langkah dia? Ini 1/4, ke 2/4, ke 3/4, ke 4/4 atau ke 1. Berarti ini ada berapa langkah nih? 1, 2, ada 3. Ada 3 langkah. Nah, mana yang lebih dekat? 1/4 ke angka 1 atau 1/4 ke angka 0? Tentunya ke angka 0 ya. Berarti kita tulis di sini pecahan 2/1/4 sama dengan, nah kita lihat di sini 2/1/4 ini, duanya ini kita tidak diubah ya, tidak dibulatkan ya. Oke, 2 ini adalah tetap. Berarti ini 2/1/4 ini adalah begini, 2 ditambah 1/4. Baik, kita lanjutkan contoh nomor 2 ya. Nomor 2, bulatkan pecahan 2/1/4 ke satuan terdekat. 2/1/4 ini adalah bilangan campuran. Nah, untuk pembulatan pecahan campuran ini yang perlu kita perhatikan adalah pecahan biasanya ya, pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah 1/4. Sedangkan pecahan bulatnya adalah, bilangan bulatnya adalah 2. Jadi pecahan 1/4 lebih dekat ke angka 0 atau 1/4 sama dengan 0. Pecahan 2/1/4 sama dengan, ini 2-nya tetap tidak berubah, ini 2 ditambah pecahan 1/4-nya pembulatannya kemana? Ke 0 tadi ya. Makanya jadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Berarti pecahan 2/1/4 dibulatkan menjadi 2. Sekarang kita masuk ke bagian B, pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan, yang pertama ke satuan terdekat, kemudian ke persepuluhan terdekat, yang ketiga perseratusan terdekat. Nah, aturan pembulatan, nah yang nomor 1, jika dibulatkan ke satuan terdekat, maka perhatikan persepuluhannya. Jika kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Contoh, bulatkan 3,74 ke satuan terdekat. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Angka 3 ini adalah disebut satuan, 7 adalah persepuluhan, dan 4 adalah perseratusan. Yang harus kita perhatikan adalah persepuluhannya. Mana yang jadi persepuluhan dari 3,74 ini? Tentunya kalau 3 satuan berarti puluhannya adalah 7, sedangkan ratusannya adalah 4. Yang kita mau lihat adalah angka 7 ini. Angka 7 ini yaitu persepuluhannya. Aturannya adalah
Jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Kita lihat 7, ini 7 persepuluhannya ini lebih kecil dari 5 kan atau lebih besar? Tentunya 7 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, kalau ini dibulatkan ke atas, 7 ini dibulatkan ke atas menjadi 1, berarti dia akan menambah kesatuannya. Jadi 3 ditambah 1 atau 1 ditambah 3, karena 7 ini sudah berubah menjadi 1 karena kita bulatkan ke atas. Berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat sama dengan 4 ya, sama dengan 4. 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Sekarang kita akan lihat contoh ke persepuluhan terdekat ya. Jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat, maka yang diperhatikan adalah angka perseratusannya. Jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, jika lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Kita masih lihat contoh yang sama ya dengan tadi yang persatuan. 3,74. Contoh, bulatkan 3,74 ke persepuluhan terdekat. Nah, kalau tadi kita sudah lihat yang mana satuan nilai tempatnya, yang mana satuan, yang mana puluhan, yang mana ratusan, maka kita akan lihat di sini persepuluhannya. Nah, kalau kita mau membulatkan ke persepuluhan terdekat, kita perhatikan perseratusannya. Dari 3,74 ini yang angka perseratusannya adalah 4. Ini tadi persatuan. Ini adalah persatuan. Sedangkan ini adalah persepuluhan. Dan angka 4 ini adalah perseratusan. Nah, kalau kita mau membulatkan ke persepuluhan terdekat, kita akan lihat perseratusannya. Perseratusannya mana? Angka 4 ini. Kita lihat perseratusannya, angkanya adalah 4. Nah, 4 berarti 4 ini yang kita perhatikan. 4 apakah dia lebih dari 5 atau kurang dari 5? Berarti 4 itu adalah lebih kecil dari 5. Maka dia akan dibulatkan ke bawah. Bulatkan ke bawah. Oke, atau kita tulislah begini ya. 3,74 yang kita perhatikan adalah 4 ini. Nah, 4 ini dibulatkan ke bawah. Kalau 4 dibulatkan ke bawah, berarti dia menjadi 0. Atau kita coretlah ini jadi 0 ya. Kita coretlah ini jadi 0 karena dibulatkan ke bawah. Berarti bulatkan 3,74 ke persepuluhan terdekat. Berarti ini adalah dari 3,74 menjadi 3. Ini dibulatkan menjadi 3,7 atau 3,70 sama ya. 3,7 atau 3,70 itu sama. Jadi untuk persepuluhan terdekat dari 3,74 pembulatannya adalah menjadi 3,70. Sedangkan tadi kesatuan terdekat dari 3,74 adalah 4 karena dia adalah satuan. Sedangkan ke persepuluhan terdekat dari 3,74 dibulatkan menjadi 3,7 atau ini sama dengan 3,7 ya, 3,7 atau 3,70. Kita lanjutkan ke pembulatan persen. Masih tetap semangat ya anak-anakku ya. Pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dibulatkan ke puluhan terdekat. Kurang dari 5 dibulatkan ke bawah.
Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Contoh nomor 1, 18% dibulatkan menjadi, nah kita lihat di sini. Jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Kita lihat ini, angka 8 ini. 8 tentunya lebih besar dari 5. Maka kalau 8 lebih besar dari 5 berarti ini dibulatkan ke atas. Dari 18 menjadi berapa? Kalau ke atas dia berarti menjadi 20% ya. Nah, kalau 18% dibulatkan ke bawah menjadi 10 ya. Tetapi ini kan karena 8 lebih besar dari 5, makanya dia dibulatkan ke atas. Coba lihat contoh nomor 2. 73% dibulatkan menjadi berapa ini anak-anak? Yang diperhatikan adalah ini, angka yang 3 ini. 3 apakah lebih besar dari 5? Tentunya 3 lebih kecil dari 5. Kalau dia lebih kecil atau kurang dari, berarti dibulatkan ke bawah. Berarti menjadi 70%. Oke. Contoh nomor 3, 45% dibulatkan menjadi, lihat ini, 5. Lihat angka 5 ini. 5 apakah kurang dari 5 atau lebih atau sama dengan? Berarti 5 sama dengan 5. Berarti kalau 5 sama dengan 5, coba perhatikan, jika lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas ya. Jadi dari angka 5, 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. 1, 2, 3, 4 itu dibulatkan ke bawah atau menjadi 0. Jadi 5 sama dengan 5 dibulatkan ke atas ya. Berarti 45% ini dibulatkan menjadi 50% ya. Baik, kita lanjut lagi. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Ketika melakukan pembulatan pecahan, kita harus perhatikan pembilang dan penyebut. Nomor 1, 21/10 ditambah 5, 8/9. Ini adalah operasi hitungnya, hasilnya, taksirannya kira-kira berapa? Kita akan lihat. Tadi rumusnya adalah jika pembilang lebih kecil dari setengah penyebutnya, maka dia akan dibulatkan ke bawah. Kita akan lihat dulu 21/10 ini. 21/10 ini sama dengan 2 ditambah 1/10. 1 ini adalah disebut pembilang. Anak-anak jangan lupa ya, yang mana pembilang, yang mana penyebut, harus tahu ya. Sedangkan yang 10 ini adalah penyebut. Berarti kalau setengah dari penyebut, tadi rumusnya pembilang, jika pembilang lebih kecil dari setengah penyebutnya atau 1/2 ya. 1/2 dari penyebutnya. Penyebutnya mana? Penyebutnya adalah 10. Berarti kalau 1/2 dari 10 berarti 1/2 atau setengah dari 10 berapa ini? Ini adalah 5 ya, sama dengan 5. 1 lebih kecil dari 5. Maka ini pembulatannya adalah ke bawah. Jadi dibulatkan ke bawah. 1/10 ini dibulatkan ke bawah menjadi 0. 21/10 ini hasil taksirannya adalah 2 ditambah 1/10 sama dengan 2 ditambah tadi 1/10-nya itu sama dengan 0. Berarti ini tambah 0 sama dengan, berarti ini adalah 2. Oke, yang ini sudah selesai. Kemudian kita kerjakan. Ini 5/8/9. Oke, 5/8/9 ini kita kerjakan menjadi 5 ditambah 8/9. 8 ini adalah pembilang,
sedangkan 9 adalah penyebut. Oke, setengah dari pemilang, setengah dari 9. Setengah dari 9 berarti ini atau 9 dibagi 2 ya, sama dengan 4 setengah. Jadi pemilangnya 8. 8 apakah lebih kecil dari 4,5? Berarti ini kalau 8 lebih besar dari 4,5 berarti ini dibulatkan ke atas. Berarti ini dibulatkan ke atas, berarti 8/9. Ini 8/9 dibulatkan ke atas, ini adalah menjadi 1. Oke, sekarang 8/9 sama dengan 5 ditambah 8/9 sama dengan 5 ditambah tadi 8/9 nya berapa? 1. Berarti ini sama dengan 6. Hasil taksiran dari 21/10 ditambah 8/9 sama dengan tadi 21/10. Ini kita sudah dapat tadi 2. Oke, sekarang ditambah 8/9 itu hasilnya berapa? 6. Berarti ini hasil taksirannya adalah 8 ya. Kita lihat soal nomor 2. 4/5 sama dengan 4 ditambah 4/5. Bilangan bulatnya nggak berubah ya. Jadi yang kita kerjakan atau kita perhatikan adalah pecahannya 4/5. Nah, kalau setengah dari penyebutnya, kalau kita sudah bisa langsung, kita langsung hitung aja. Setengah dari 5, penyebutnya kan 5. Setengah dari penyebutnya adalah 5. Berarti setengah dari 5 atau 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Bilangnya 4. Nah, sekarang kita kerjakan 4 dengan 2,5. Mana lebih besar? Berarti 4 adalah lebih besar dari 2,5. Berarti ini dibulatkan ke atas ya. Dibulatkan ke atas. Atau kita tulis aja ini. Jadi 4/5 ini dibulatkan ke atas, ini menjadi taksirannya 1 ya. Ini tadi sudah, sekarang ini 2/15. 2/15. Berarti ini adalah operasi hitungnya 2 ditambah 2/15. Nah, setengah dari penyebut. Setengah dari 15. Setengah dari 15 atau 15 dibagi 2, 7,5 ya. Oke, perhatikan pembilangnya. Berarti pembilangnya adalah 2. 2 lebih kecil dari 7,5. Berarti ini dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah ya. Jadi 2/15 ini adalah menjadi, karena dibulatkan ke bawah menjadi 0. 2/15 sama dengan 2 ditambah 2/15. 2/15 ini tadi jadi berapa? Jadi 0 ya. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Penaksiran dari 4/5 dikurang 2/15 sama dengan 4/5 tadi sudah dapat hasilnya 5 dikurang 2. Berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3. Berarti
4 per 5 dikurang 2 per 15, kira-kira taksirannya adalah 3 ya. Soal nomor 3, 4 10 per 12 ini menjadi berapa ini? 4 ditambah 10 per 12. Perhatikan pembilang dengan penyebut. Berarti 10 per 12, setengah dari penyebut berarti 12. Setengah dari 12 atau 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti sekarang 10 lebih besar dari 6. Ini dibulatkan ke atas ya. Ke atas. Oke, sehingga 10 per 12 itu hasil taksirannya adalah menjadi 1 ya. 1 per 7 ini sama dengan 2 ditambah 1 per 7. Oke, lihat pecahan 1 per 7. Pecahan 1 per 7 ini kita akan lihat 1 per 2 dari 7. Setengah dari 7 sama dengan 3,5 ya. Oke, sama dengan 3,5. Berarti 1 per 7 ini berarti pembilangnya 1, penyebutnya setengah dari penyebut 3,5, berarti 1 lebih kecil dari 3,5. Dibulatkan ke bawah. Jadi 1,1 per 7 ini menjadi dibulatkan ke bawah, ini menjadi 0. Nah, sekarang 1 per 7 sama dengan 2 ditambah 1 per 7 sama dengan 2 ditambah 1 per 7 tadi berapa? 0. Jadi ini menjadi 2. Oke. Jadi penaksiran dari atau hasil taksiran dari 4 10 per 12 dikali 2 1 per 7 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti ini sama dengan 5 dikali adalah 2. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi hasil taksirannya di sini adalah kira-kira, berarti di sini kita tulis 10. Kemudian kita lihat penafsiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nomor 1, 3,8 ditambah 1,2, kira-kira berapa operasi hitung pecahan desimalnya? Kita lihat. Nah, 3,8, 3 ini adalah satuan, 8 ini adalah persepuluhan, 1 ini adalah satuan, yang 2 ini adalah persepuluhan. 3,8, 8 lebih besar dari 5. Oke, kalau 8 lebih besar dari 5 berarti dia dibulatkan ke atas. 3,8 ini dibulatkan ke atas, 3,8 menjadi ini berapa? Menjadi 4. Kemudian lihat yang 1,2. Yang kita perhatikan adalah persepuluhannya 2. Berarti 2 ini adalah lebih kecil dari 5. Berarti 2 lebih kecil dari 5 ini dibulatkan ke bawah. Ini hasil taksirannya adalah 1,2 ini menjadi 1 ya. Berarti 3,8 ditambah 1,2 ini hasil taksirannya adalah 4 ditambah
1. 4 tambah 1 sama dengan 5 ya. Berarti kira-kira ini di sini kita akan tulis 5. 3,8 kita bulatkan ke atas, ini menjadi 4. Kenapa jadi 4? Karena 8 itu sudah lebih dari 5. Jadi ini dibulatkan menjadi 1. 1 tambah 3 jadi 4. 1,2 ini kita 1,2 ini dibulatkan ke bawah menjadi 0. Berarti 1,2 ini menjadi 1 ya. Contoh nomor 2, 7,4 dikurang 4,5. 4,5 ini kira-kira berapa ini? Ini dibulatkan ke atas ke bawah, ini menjadi 7 kurang. Nah, ini dibulatkan ke atas menjadi 5. Berarti 7 dikurang 5 sama dengan 2 ya. Kita lihat berikutnya, penaksiran hasil operasi hitung persen. Nah, di sini ada garis bilangan ya, garis bilangan untuk persen. 0 itu sama dengan 0%. 1/4 sama dengan 25%. 2/4 atau 1/2 sama dengan 50%. 3/4 sama dengan 75%. 1 sama dengan 100%. 24% mendekati kemana? Kita lihat garis bilangannya. 24% di mana dia? Di sini ya, sebelum 25%. Berarti dia mendekati 25% atau kalau pecahannya 1/4. 24% mendekati 25% atau 1/4. Nah, sedangkan yang mau kita taksir adalah 24% dari 2000. Kita hitung di sini 1/4 dari 2000. Dari itu atau sama dengan kali ya, dari 2000 sama dengan, jadi 1/4 dari 2000 kita bagi 2000 dibagi 4, 2000 dibagi 4 atau 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 berarti 1/4 dari 2000 sama dengan 500. Sini kira-kira 500. Jadi hasil taksiran 24% dari 2000 adalah mendekati 500 ya. Karena hasil taksiran itu adalah dia mendekati 500. Itu adalah contoh nomor 1.